Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardan Nurdiansyah dari Semekan Bang. Nah, pada pertemuan bab 8 kali ini kita akan membahas tentang accessing domain lainnya. Nah, di sini terdapat 3 video. Pada awalan kita akan mengubah yang pertama kita akan mengubah pengubahan bahasa ya, yaitu changeling new di Debian server ya. Nah, pada kali ini kita akan coba untuk mengganti bahasanya ini bahasa Inggris ya. Kan sebelumnya itu bahasa Indonesia ya. Oke, kita bisa masuk ke virtual box-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk ke view lalu screen mode ini. Nah, oke. Teman-teman bisa bisa buka yang ini ya. Di sini bisa teman-teman bisa bisa cari yang namanya itu terminal. Ketika terminal lalu yang ini kita pencet saja. Nah, di sini kita akan ganti bahasa yang ada di Debian ini ya. Nah, kan ini kan itu yang namanya itu Kamis 5 Juni. Kalau kita ganti ke bahasa Inggris itu pasti bulannya dulu ya, yaitu Juni tanggal 5 gitu. Nah, di sini kita akan menggantinya pada terminal ya. Yaitu kita masuk ke akun ini dulu ke akun root dulu, yaitu kita masukkan permainan SU lalu enter. Nah, di sini itu diminta untuk masukkan sandinya ya, yaitu sandi yang pada Debian server ya. Karena sandi root dan sandi server itu sandi pengguna itu aku sama gitu. Jadi di sini kita masukkan saja 12345. Kita sudah masuk ke permainan root ya. Nah, setelah itu di sini kita akan coba masukkan untuk sudo dpkg min reconfigure localhost. Nah, teman-teman bisa catat yang tadi yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan bisa mengganti bahasanya di sini ya pada localhost ini. Nah, untuk sekolah bisa teman-teman bisa tanda panah ke bawah. Nah, di sini teman-teman sedang dalam bahasa Inggris ingin ke Indonesia, teman-teman bisa cari yang oke, bentar. Kodenya itu nah di sini itu ID underscore ID UTF8 ya. Yang ini yang Indonesia ya. Nah, kalau teman-teman dari Indonesia ke Inggris itu bisa yang cari yang namanya nah kalau yang Inggris itu EN underscore US UTF8 US8 ya. Nah, itu bisa pilih yang ini ya. Itu cara pilihnya itu kita pencet klik saja spasi. Nah, di sini sudah ada tanda bintangnya ya. Lalu di sini bisa enter saja. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang ke roll atas itu yaitu oranye-oranye itu sampai yang EN underscore US UTF8 ya. Di sini bisa enter saja lagi. Nah, di sini tunggu untuk proses install bahasa Inggrisnya ya. Sekarang kita bisa mengenai bahasa kita pada aktivitas ini. Lalu kita cari pengaturan ya. Nah, lalu di sini kita bisa cari yang pengaturan ini. Masuk pengaturan. Nah, lalu di sini bisa scroll ke bawah. Yaitu bisa pilih yang wilayah dan bahasa ini. Nah, di sini kan ada layar log masuk. Nah, di sini layar log masuk itu kita ganti ke bahasa Inggrisnya. Nah, pada sebelum itu di sini pada pencet yang bahasa ini itu diminta untuk masukkan kata sandi autentikasi ya. Yaitu sini saya autentikasi yang login gitu yang sandi login ya itu 12345 karena saya sama untuk masukkan sandinya itu autentikasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang klik 3 ini lalu pilih yang Inggris. Ya. Nah, kalau sudah nah di sini ada 2 ya, yaitu akun Anda juga di sini. Kita bisa pilih yang Inggris lagi lalu pilih oke, kalau sudah di sini kalau sudah masuk kalau sudah pindah ke oke pilih. Nah, kalau sudah pilih udah dipindahkan ke bahasa Inggrisnya itu kita akan coba untuk meribut ulang ya. Kita keluar dulu.
Kayak kita keluar dulu ya. Nah, di sini kita tunggu untuk proses masuk ke Debian servernya ya. Nah, sekarang bahasanya sudah ganti ya. Nah, bisa lihat sendiri ya di sini, yaitu Jun tanggal 5 ya. Kan tadi kan itu tanggal dulu, hari, terus tanggal, terus bulan. Nah, sekarang itu bulan terus tanggal ya. Ini sudah ganti yaitu Jun tanggal 5 ya. Oke, kita coba login untuk masuk ke Debian-nya. Masukkan passwordnya 12345, tekan enter. Nah, di sini terdapat opsi yang dimana kita harus memilih bahasa kita karena pada penampilan awal ya. Karena sebelumnya itu kita ke desktop ini, ketika saya ganti ke Inggris itu kita akan ganti yang Inggrisnya gitu. Supaya enak gitu kalau bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris, saya akan update names ya. Nah, pada sebelum itu teman-teman bisa harus ganti ke pilih yang bahasa Inggrisnya. Karena pada video selanjutnya itu saya akan coba untuk melakukan konfigurasi yang menggunakan bahasa Inggris ini. Nah, oke, di sini kita update name saja. Oke, update names. Nah, jadi seperti itu saja ya. Pada materi yang pertama ini, kita lanjut pada materi berikutnya ya. Pada video berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk masuk pembahasan pengenalan basic terminal ya. Nah, apa sih basic terminal itu? Jadi, basic terminal itu merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar ya, yang sangat sering digunakan pada OS Linux ini. Jadi kita masuk ke laptop yang cukup besar itu atau laptop yang membutuhkan banyak server dan konfigurasinya itu lumayan membingungkan. Kita harus mengetahui dan mengetahui terlebih dahulu tentang perintah basic terminal ini ya, yang sering digunakan. Nah, sedangkan kalau perintah-perintah yang lebih itu, sedangkan kita menggunakan perintah-perintah yang baru saja, yang baru dipelajari gitu. Jadi itu kita harus mengenali lebih dalam basic terminal ya. Oke, kita akan coba untuk masuk ke Debian Virtual Box-nya. Saya buka aktivitas, lalu ketik terminal, kita cari. Oke. Nah, nah, kalau sudah dibuka terminalnya, nah kalau sudah untuk dibuka terminalnya ini, kita akan saya akan menggunakan itu dari pernamaan yang terdapat penamaan yang itu yaitu Fardan Nurdiansyah, lalu add nama saya sendiri Fardan, yaitu ada tanda lengkung seperti ini dan dolar ini. Nah, apa sih itu nama sebelum tanda add ini? Yaitu merupakan penamaan sebagai user ya. Jadi tetapkan sebagai kita melakukan proses sintetisasi. Jadi dapat parameter yaitu kita bisa memasukkannya yaitu username kita yang sering kita gunakan. Nah, ini juga muncul itu pada masuk ke Debian desktop kita. Lalu di sini kita akan masukkan password dan kita akan coba dan di sini bisa masuk ke Debian ya. Nah, lalu apa sih yang setelah add itu? Yaitu adalah hostname-nya. Yaitu saya hostname-nya itu menggunakan nama saya sendiri ya. Jadi sekali lagi ini adalah hostname ini adalah merupakan penamaan ya, yang ini akan masuk pada internet tersebut atau apalah gitu. Nah, kalau yang tanda lengkung ini yaitu adalah di sebelah angka satu ya, yaitu tanda lengkung itu yang di sebelah tanda satu itu, yaitu tanda lengkung ya. Oh ya, di sini teman-teman bisa mengecek kalau yang belum tahu mengecek nama sendiri itu bisa masuk ke permainan yaitu perintah uami. Nah, di sini itu adalah nama nama yang saat ini digunakan ya. Dan kita juga bisa mengecek hostname kita dengan perintah hostname ctl ya. Nah, dia terdapat static hostname yang tidak akan berubah yaitu icon komputer VM dan chassis VM dan informasi lainnya. Ya, karena kita menginstal di sebagai virtual machine ini, maka chassis adalah VM dan jika teman-teman di perangkat aslinya itu di device itu kemungkinan chassis akan berbeda ya. Karena di sini saya menggunakan VirtualBox yaitu virtualisasinya itu Oracle ya.
Nah, di sini kalau teman-teman ini merasa agak mengganggu itu, lalu teman-teman bisa masuk ke komenan clear, lalu enter, oh, clear, lalu enter. Nah, jadi seperti ini ya, cara menghapus semua komenan yang itu ya, mengclear gitu. Nah, lalu ini merupakan tanda di mana yang sedang kita melakukan di tanda directory ya. Coba kita masukkan komenan pwd. Nah, di sini saya masuk ke directory home ya. Coba di sini kita masukkan lagi untuk masuk perintah cd /etc. Nah, bisa lihat sendiri ya. Di sini tanda lengkungnya itu tidak di sini tanda lengkungnya itu bisa hilang, yaitu masukkan dengan komen cd etc ini ya. Nah, di sini itu tanda lengkungnya itu tidak ada ya, karena saya sudah masuk ke home ya, home directory ya. Nah, saya akan coba ke home directory lagi, yaitu cd /home slash ya, enter. Nah, di sini itu coba ulangi lagi cd home. Nah, di sini saya sudah masuk ke home directory ya, yaitu ada tanda langkungnya itu sama tanda dolar ya. Karena saya berada di home directory ini ya. Lalu apa maksud dari lambang dolar ini? Lambang dolar ini merupakan menandakan hak akses ya. Yaitu ketika ada lambang dolar itu, teman-teman bisa masuk ke pihak akses, yaitu user biasa, yaitu terdapat hal seperti ini. Teman-teman menandakan memiliki hak akses atau yang paling atas, karena terdapat beberapa directory atau file yang mana itu hanya diakses menggunakan root atau akses root ya. Nah, caranya bagaimana kita akan bisa masuk akses root? Teman-teman bisa masuk ke perintah, bisa masuk ke root ya itu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan penamaan passwordnya itu sama semua, yaitu jadi bisa sama semua ya. Jadi tidak usah khawatir, memang teman-teman input password itu tidak terlihat ya. Nah, caranya itu masuk ke akses root itu bisa masuk ke komenan su, lalu masukkan passwordnya itu 12345. Di sini saya menggunakan password yang sama semua ya. Nah, lalu di sini kan tidak ada itunya, tidak ada itu, nggak usah khawatir ya. Lalu enter saja. Teman-teman bisa lihat tanda gelarnya itu sudah hilang ya. Ya, itu menandakan bahwa hak akses yang ini itu menggunakan hashtag atau menggunakan sudah dalam akses root ya. Sehingga saya bisa menggunakan directory apapun itu. Nah, kalau lengkungnya itu bisa hilang juga ya. Bukannya di sini sudah masuk ke home nama saya itu. Nah, kalau directory home dan directory root itu berbeda ya. Nah, kalau yang di rootnya itu eh, ini itu direktorinya itu /root ya. Nah, kalau yang pada sebelumnya itu kan eh, tidak ada gitu ya. Nah, di sini tanda gelarnya itu sudah hilang, itu menandakan bahwa hak asasi saya ini sudah hashtag atau akses ini sudah dalam hak akses root dia. Nah, kalau lambungnya itu juga hilang juga karena saya juga tidak di home directory. Bukannya ini berada di home directory yang sama gitu. Nah, jadi berbeda ya. Home directory root itu dan home directory yang biasa itu berbeda ya. Kalau yang biasa itu memang dia di /home file Indonesia. Nah, kalau di root itu direktorinya /root ya. Nah, di sini saya akan coba masukkan untuk direktorinya root ya, yaitu cd /root enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke home root ya, direktori root ya. Nah, di sini akan coba masukkan pwd yang ada di root ini, yaitu masih di root ya. Oke, di sini kalau keluarnya dari root itu bisa klik exit saja ya.
Nah, jadi seperti itu. Ini sudah masuk ke home directory yang biasa itu ya. Nah, sekarang sudah di biasa ya. Oke, jadi seperti itu saja yang pada materi yang kedua. Kita lanjut pada video berikutnya ya. Kita lanjut pada bab 8, yaitu yang pembahasan yang terakhir. Kita sudah membahas yang dimana kita akan membuat password pada Ubuntu ya. Nah, jadi Ubuntu itu berbeda ya dengan Debian, yang mana ketika proses instalisasi Debian itu terdapat parameter root ya, sehingga kita bisa menggunakan password root secara langsung di Debian ya. Nah, kalau Ubuntu itu berbeda. Kalau Ubuntu itu proses instalisasi kita tidak bisa atau ditampilkan untuk passwordnya rootnya ya pada instalisasi pada Debian itu ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja untuk bisa buka VirtualBox-nya ya. Nah, di sini kita login dulu. Varian 22345, enter. Nah, di Debian itu kalau kita masukkan SU itu bisa masukkan untuk ke parameter passwordnya ya. Nah, di sini kan saya belum untuk melakukan masukkan password rootnya itu, jadi saya tidak bisa untuk masuk ke home root ya. Nah, di sini bisa masukkan passwordnya itu dengan komentar sudo passwd. Lalu di sini bisa masukkan password yang pada awalnya, awal server gitu, yaitu 12345. Sini bisa masukkan untuk masukkan passwordnya itu sudo password passwd, enter. Bisa masukkan untuk 13 enter, 13 enter. Masuk ambil successful ya. Oke, kita coba masuk ke lagi, lalu masukkan 13. Nah, di sini sudah masuk ke root ini ya, sudah masuk ke home directory root ya. Coba kita bisa cek masuk ke perintah pwd. Nah, di sini kita masuk sudah lagi di home pardon gitu ya. Nah, di sini coba kita bisa masukkan untuk cd spasi /root ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di directory root ya, masuk di directory root itu. Nah, jadi seperti itu saja pada pembahasan materi bab 8 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.